Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihah kelas 3? Ustadzah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak solih solihah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keberagaman sifat individu. Manusia tak luput dari namanya sifat. Sifat terdapat 2 jenis, ada sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik contohnya di bawah ini. Dan sifat buruk seperti ini. Ustazah harap anak-anak bisa memahami dan membedakan mana sifat baik dan sifat buruk pada manusia. Selanjutnya, unsur-unsur pada dongeng. Cerita pada zaman dahulu. Pada cerita zaman dahulu harus kita pahami bagian-bagiannya. Yang pertama ada tokoh atau pemeran pada cerita, kemudian ada latar, kejadian waktu dan tempat kejadiannya di mana. Ada watak, bagaimana sifat dari tokoh tersebut. Ada alur cerita. Kemudian ada pesan moral, pesan yang dapat kita petik sebagai pembelajaran hidup. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menentukan pesan moral pada cerita dongeng. Sebelum itu kita harus tahu ciri-cirinya pesan moral itu. Yang pertama, biasanya pesan moral terdapat pada bagian akhir cerita. Kemudian bentuknya nasihat, peringatan, saran, anjuran ataupun larangan. Kemudian menentukan, yakni intinya pesan yang berisi saran, ajakan atau melakukan hal baik. Untuk yang bersifat positif, penulis cenderung menggunakan kalimat ajakan. Sedangkan hal yang bersifat negatif biasanya perintah larangan. Untuk suatu kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Dongeng kisah semut dan belalang. Berikut adalah teks ceritanya dari kisah semut dan belalang. Semua semut sedang sibuk mempersiapkan makanan dalam menghadapi musim dingin. Sedangkan belalang sedang asyik bernyanyi dan memainkan violin. Pesan moral yang dapat kita petik dari dongeng anak kisah semut dan belalang, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah suatu hal yang baik. Jadi, ketika masih kecil seperti kalian ini, rajin-rajinlah belajar agar cita-cita kalian dapat terwujud. Amin.
Selanjutnya kita akan belajar tentang pertukaran komutatif pada perkalian. Yuk kita hitung anak ayam. 5 kali 2 sama dengan, benar, 10. Kemudian yang di bawah ini 2 dikali 5, jumlahnya berapa? Ya, benar, 10. Ingat, sifat pertukaran A kali B sama dengan B kali A. Jadi, 5 kali 2 sama dengan 10, 2 dikali 5 sama dengan 10, maka 5 dikali 2 sama dengan 5 kali 2. Yuk kita belajar lagi lebih mendalam tentang sifat komutatif pada perkalian. Di sini Ustazah sudah menyiapkan beberapa contoh soal sifat komutatif. 23 dikali 4 sama dengan, ya, 4 kali 23. 70 kali 34 sama dengan 34 kali 70. 125 kali 56 sama dengan 56 kali 125. 89 kali 7 sama dengan, ya benar, 7 kali 89. Dan terakhir 106 kali 78 sama dengan 78 kali 106. Mudah kan anak-anak? Tadi kita sudah belajar menghitung jumlah anak ayam. Sekarang kita bersama-sama menirukan gerakan anak ayam. Yuk bersama-sama kita tirukan gerakan anak ayam. Yang pertama kita berdiri tegak. Kemudian tekukkan kedua kaki, siku di samping badan. Kemudian gerakan siku ditekukkan ke atas dan ke bawah dengan perlahan-lahan. Lalu gerakan ke atas dan bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu atau dengan keluarga. Tadi kita sudah menirukan gerakan ayam. Kita harus tahu jenis-jenis gerakan tari. Gerakan tari yang pertama ada gerakan murni. Gerakan ini biasanya pengolahannya tidak mempertimbangkan apa sebab, hanya fokus pada gerakan tari itu saja, jadi tidak memikirkan keindahannya. Fokus dengan gerakan itu saja, secara refleks, secara langsung. Kemudian ada gerak maknawi. Gerakan ini penuh dengan makna, tanpa meninggalkan unsur keindahannya. Jadi gerakan ini harus memikirkan, oh kalau gerakan seperti ini apakah indah atau tidak. Gerakan makna ini dibagi menjadi dua. Yang pertama gerak imitatif, gerakan yang dimana menyerupai dengan gerakan hewan atau tentang alam. Kemudian ada gerak mimitatif, di mana gerakan ini menirukan gerakan manusia. Nah, gerakan ayam tadi termasuk gerakan yang mana? Benar, gerakan imitatif. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.